Oke, mulai aja. Kita perhatian. Langsung kesimpulan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sebelumnya kami dari kelompok 8 FK PPCO. Ya, kelompok 8 ingin presentasikan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Selanjutnya materi pertama akan dipresentasikan oleh Gilang. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, teman-teman, saya akan membacakan materi pertama. Langsung definisi pertolongan sementara. Definisi pertolongan sementara yang diberikan kepada seorang yang sakit atau kecelakaan sebelum ditangani oleh tenaga medis atau dokter. Nah, di sini harus kalian pahami ya bahwa pertolongan sementara itu bukan berarti pertolongan yang digantikan oleh pengobatan dokter gitu. Jadi ini sifatnya hanya sementara gitu ya. Terus ada tujuan utama. Yang pertama ada menyelamatkan jiwa korban. Nah, di sini maksudnya itu prioritas menyelamatkan korban. Terus tindakan ini berfokus pada kondisi yang mengancam nyawa seorang. Contohnya misalkan ada orang yang setelah kejadian dia tiba-tiba berhenti nafas atau apa, ya nafasnya berhenti, itu bisa kita menyelamatkan secara apa namanya, silakan gitu ya. Sementara bisa dibantu dengan ini apa, PJR atau CPR yang materi yang pertama yang disampaikan oleh pertama. Lanjut, mencegah agar tidak bertambah parah. Nah, ini maksudnya di pertolongan sementara ini mencegah cedera agar tidak bertambah parah itu, misalkan kita mendapat luka ya, terjadi kecelakaan atau terjadi benturan, terus ada yang luka pada tubuh kita bisa mencegahnya supaya tidak berinfeksi ke organ tubuh kita. Bisa melakukan penanganan kayak misalkan luka ya, dibersihkan lukanya dengan alat-alat yang ada di situ, atau misalkan kain atau apa steril gitu ya, yang intinya juga untuk luka itu, jadi si lukanya tidak berinfeksi ke mana-mana, jadi perlu ditolongin secara sementara sifatnya. Lanjut, mempercepat proses penyembuhan. Nah, di sini maksudnya penanganan sementara itu bisa mempercepat proses penyembuhan. Kayak tadi, misalkan kita terjadi kecelakaan terus ada luka-lukanya ditangani dulu secara sementara, nanti si lukanya itu tidak lama atau tidak berinfeksi gitu, jadi dia di stop terlebih dahulu supaya tidak lebih parah ke selanjutnya gitu. Oke nih. Prinsip penolongan P3K. Hal-hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan panik. Penolong harus tenang dalam bertindak. Nah, kadang kita kalau menghadapi sesuatu yang secara dadakan, apalagi yang menyakiti tubuh kita gitu ya, artinya yang kecelakaan gitu, kita terkadang panik untuk memberikan pertolongan sementara. Nah, tapi di sini kita harus tidak panik ya, kita tadi harus bisa memberikan pertolongan sementara sebelum tenaga medis datang ke kita, atau kita yang memberikan informasi kepada tenaga medis bahwa ada terjadi kecelakaan atau
ke yang kedua, perhatikan keadaan umum korban. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada gangguan pernapasan dan fungsi jantung. Nah, diperhatikan juga nih kondisi si korban, bagian pernapasannya, fungsi jantungnya bagaimana gitu kan. Jadi diberi penanganan sementara untuk medis menindaklanjuti selanjutnya. Jadi pernapasannya kita dicek, fungsi jantungnya kita bisa dicek melalui denyut nadi ya, atau pernapasan bisa kita cek melalui jalur hidung gitu kan. Terus tanda-tanda shock breaker ya. Tanda-tanda shock itu ya kita tidak boleh shock pada saat kita menangani korban ya. Itu sangat mempengaruhi untuk penanganan sementara. Terus adanya pendarahan. Nah, adanya pendarahan ini kadang kan di kecelakaan ya, saking besarnya benturan atau ya betul. Jadi mengakibatkan si korban itu keluar darah banyak nih dari tubuhnya. Nah, kita bisa memberikan pertolongan sementara dengan misalkan dia ngalir darahnya, kita bisa tekan atau tutup dengan bantuan alat seadanya gitu kan. Misalkan kita atau kita membawa kain yang bersih untuk menolong sementara, itu bisa ditahan selama korbannya mengeluarkan darah itu. Dan contohnya di ini pada saat kalau orang nyuntik kan ya, di sini kan kita dibendung terlebih dahulu kan. Ya betul, ada tali yang membendung di sini nih. Nah, untuk juga salah satu bukan. Kan kalau di awal nih ada orang disuntik, kita kan di sininya di biar kelihatan. Ya betul, betul. Nah itu juga mungkin salah satu untuk Tony Pret, analitis. Oke itu ya, intinya itu ada hubungan di situ. Nah itu juga untuk mengurangi bisa seperti itu penanganannya. Contohnya bisa ditahan dulu gitu, lalu tindakan sementara dan ditutup gitu kan. Terus yang ketiga, tindakan segera panggil dokter atau ambulans, hentikan pendarahan dan cegah infeksi. Ya tadi ya dari beberapa yang tadi saya sampaikan ya, poinnya di sini tindakan segera panggil dokter, ambulans, hentikan pendarahan dan cegah infeksi. Tadi dengan cara tadi bisa kalau luka, kalau keluar darah terlalu banyak, kita bisa tutup dengan cara kita tekan atau tutup lukanya gitu kan supaya darah tidak mengalir. Kalau infeksi pada luka kita bersihkan terlebih dahulu sebelum medis menangani atau menindaklanjuti lebih lanjut gitu kan. Gangguan umum pingsan dan asma. Bahaya. Pingsan, kehilangan kesadaran, penyebab itu sinar matahari, ruangan pengap dan lain-lain. Terus tindakan ini selanjutnya dudukkan terlentang, longgarkan pakaian atau sepatu, beri minyak kayu putih di hidung, serang di hidung ya. Nah jadi walaupun pada saat ada yang pingsan, jadi bisa kita jangan panik, tapi kita ya tidurkan korban ini terlentang, melonggarkan agar peredaran darah juga lebih lancar dan bisa kembali pulih gitu. Yuk, penyebab alergi, infeksi, cuaca dingin, emosi, tindakan. Nah ini tindakannya istirahatkan, posisi duduk tegak, beri obat asma, jangan ditinggalkan sendiri. Nah kalau kita menemui asma jangan sampai ditinggalkan sendiri. Tapi kita bisa memberi obat terlebih dahulu sebelum pihak medis datang. Posisinya didudukan tegak ya, ingat didudukan tegak, bukan berarti malah ditidurkan. Nah di sini ada penanganan hebat. Prinsip utama menghindari penderita dengan banyak darah. Langkah-langkahnya, tinggikan posisi luka lebih tinggi dari jantung.
kalau kondisinya memungkinkan gitu ya. Artinya kondisi jantung lebih tinggi dari lukanya gitu. Penekanan pada luka non-pernikmen nih. Ya, tadi yang disuntik itu. Terus menekan luka dengan kain yang halus pada empuk. Nah, ini untuk mengurangi darah keluar pada luka. Melakukan pembalutan setelah luka dibersihkan alkohol 70%. Jadi kalau memang kondisinya sudah bersih, sudah steril, itu kita bisa lakukan pembalutan setelah lukanya dibersihkan. Jadi lukanya lebih terjaga dari infeksi-infeksi lainnya gitu ya. Bagus dong. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sudah sampaikan. Kalau begitu mohon maaf. Ya izin presentasikan materi kedua, penanganan pernapasan berhenti. Langkah pertama atau langkah awal, bersihkan saluran napas. Contohnya kayak lendir, benda asing. Apa sih benda asing tuh? Kayak golok gitu. Terus yang kedua, longgarkan pakaian yang menjepit leher, dada, atau perut. Nah, menjepit leher, dada, atau perut tuh contohnya tuh kayak punten. Gini. Bukan, kayak baju yang ketat, kayak perempuan kan pakai Protol. pakai apa itu? Pakai bra gitu. Ya kacamata lah. Yang kedua, metode pernapasan buatan kayak di CPR ya. Di ya kayak dibuat pernapasan itu. Terus yang keempat ada cara saver penderita terlungkup, penolong menekan tulang rusuk bawah secara teratur 12 kali per menit kayak contohnya model kan mau jadi model. Boleh apik. Ya, ini contohnya nih, penderita terlungkup. Jangan terlungkup. Ada apa? Iya, ada pom. Kotor. Ya, contoh aja Bi. Ya. Pertolongan menekan tulang rusuk. Mana tulang rusuk? Iya, dia bawah. Mana tulang rusuk? Ini ya, tulang rusuknya. Bawah. Menekan tulang rusuk, terus bawa secara teratur 12 kali per menit. Kritikin gitu. Jadi ditekan gitu loh, ditekan 12 kali 1 menit. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Udah, terima kasih Bi. Cara mulut ke mulut, meniupkan udara langsung ke mulut. Coba Sandi. Sampelnya. Mulut atau hidung korban. Ya, itulah cara Holger Nielsen. Penderita terlungkup, penolong mengangkat lengan atas untuk menarik napas dan menekan punggung untuk mengeluarkan napas. Kayak ditekan gitu loh, punggungnya. Ya, kayak gitu. Lanjut. Penanganan keracunan makanan. Definisi: gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, racun, atau bahan kimia berbahaya. Contohnya tuh kayak kayak air ya, biasanya di air kayak di kali gitu. Banyak tuh di daerah Cilegon, di Ciwandan banyak itu yang terkontaminasi sama bahan-bahan kimia gitu. Ya, itu bahaya juga. Nah, gejala umumnya sakit perut, terus kejang-kejang, terus demam, muntah, dan diare. Gejala biasanya muncul dalam waktu 3 hingga 24 jam. Penyebab utamanya yaitu bakteri Salmonella, E. atau racun serangga. Ayo, Makanya kita gitu, Bang. Nah, di sini ada jenis pencemaran makanan.
Pencemaran makanan yang menyebabkan keracunan dibagi dan tiga kategori pertama yaitu biologika, kontaminasi oleh bakteri, fungsi atau jamur dan virus. Fungi atau jamur dan virus. Visual, adanya benda asing dalam makanan seperti rambut, debu. Nah, biasanya kita kan makan tuh kayak ada rambut nyangkut gitu. Itu bahaya. Itu bahaya, apalagi debu atau kuku ya. Kita kan biasanya makan pakai tangan tuh ya, orang Indonesia ya. Terus kalau ada kuku kemakan tuh itu sangat berbahaya ya. Itu menyumbat pernapasan kita. Terus yang ketiga kimia. Kontaminasi zat kimia berbahaya seperti pestisida, pengawet berlebih atau zat pembersih. Kayak pestisida, pengawet berlebih itu kayak makanan-makanan yang sekarang lah. Kayak apa-apa diawetin gitu ya. Zat pembersih. Nah, zat pembersih itu kayak apa ya? Wipol yang diminum ya, jadi minum. Ya itu bahaya bagi. Tidak lem. Ya, lem, jangan. Aboin. Ya, lanjut Farida. Enggak, lu. Di mana? Ya, lanjut oleh Farida. Masih. Lek tuh banyak mata. Oh, masih saya ya. Mohon maaf, masih saya biasa. Nah, gejala umum keracunan makanan. Gejala biasanya muncul secara bertahap dalam waktu 3 hingga 24 jam setelah dikonsumsi. Contohnya yaitu gejalanya mual dan muntah-muntah hebat. Yang kedua, sakit perut atau kejang, kram perut. Lanjut, yang ketiga yaitu cirit, diare. Kalau kata orang Serang kecirit ya. Cirit sendiri diare. Mencret. Ya, gitu. Jelasin nih. Iya. Bahaya itu. Ya, nomor 4 yaitu demam dan sakit kepala. Terus yang kelima, dalam kasus berat terjadi dehidrasi dan lemas seluruh tubuh. Yaitu contoh keracunan makanan ya. Terima kasih. Lanjut oleh Farida. Itu pembukaannya masih Islam. Selanjutnya ada tindakan P3K untuk keracunan. Jika terjadi keracunan, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, usahakan korban muntah. Jadi korbannya itu usahakan muntah. Jika korban sadar, berikan air hangat yang dicampur garam untuk merangsang muntah agar racun keluar dari lambung. Ya, terus ada berikan penetral, berikan susu atau air kelapa hijau setelah korban muntah. Bisa tuh pakai susu beruang, soalnya dia susu murni. Terus bawa ke medis, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan membawa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Terus yang terakhir ada istirahatkan, jaga agar korban tetap tenang dan hangat. Jadi si korban keracunan itu sama kita dijagain agar dia tuh tidak shock gitu. Hangat. Terus lanjut. Terus ada gangguan keadaan umum. Yang pertama, selain keracunan dan pendarahan, terdapat beberapa kondisi gangguan umum yang sering ditemui. Ya, pertama ada kelemahan matahari atau sunstroke atau heat stroke. Penyebabnya terjadi terpapar panas matahari yang sangat menyengat dalam waktu lama. Terus gejalanya tuh muka merah, kulit kering dan panas serta seluruh tubuh meningkat, suhu tubuh meningkat drastis. Terus ada pingsan, kehilangan kesadaran sementara karena aliran darah ke otak berkurang. Jadi penyebabnya tuh ada yaitu pengambilan oksigen kurang banyak, kemungkinan banyaknya orang yang berdesakan, terlalu capek, kepanasan atau emosi, terlalu sedih, takut, ngeri, melihat darah dan sebagainya. Lanjut. Ada penanganan untuk sunstroke. Tindakan yang harus kita lakukan tuh yang pertama ada pindahkan korban ke tempat yang teduh dan dingin. Jadi jangan di tempat yang panas ya.
Terus baringkan dengan posisi kepala ada ditinggikan sedikit pakai ininya pakai ganjel gitu. Dinginkan tubuh, kompres kepala dan seluruh tubuh dengan air dingin atau es. Nah, kalau korbannya udah sadar tuh, berikan minum air dingin yang mengandung sedikit garam. Yang terakhir ada jangan berikan minuman-minuman keras ya guys, atau stimulan yang berbahaya. Lanjut. Keras. Terus ada penanganan shock. Shock ini kan kegagalan sirkulasi darah ke organ vital. Gejalanya tuh kulitnya tuh pucat, berkeringat, napas cepat dan dangkal nadinya lemah. Terus untuk tindakan P3K-nya baringkan korban dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala. Terus selimuti korban agar tetap hangat namun jangan sampai kepanasan. Terus longgarkan pakaian yang ketat, tenangkan korban secara psikologis. Ini ada contoh video untuk penanganan shock. Yang belajar Menggerakkan. ini maksudnya kita nonton. Loh, Tadi. SC aja. Bagus. Ayah sedikit. Belum juga. Itu siapa yang berpikir? Masuk dulu loh dan kamu shopping dulu kan. Ya, tadi penanganannya ada 6 caranya. Jadi yang pertama tuh gini. Ini ada 6 ya. Perlu ditulang nggak? Apa nggak perlu? Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Satu sesinya 2 pertanyaan, ada 2 sesi. Silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Oke. Udah di. Susah searchingnya ya. Tadi 2 pertanyaan. Ya 2 pertanyaan satu sesinya. ada 2 sesi. awal al-akhir. Tuh, Dimas. Mas, Pak. Gua gini anjing. Ada
Assalamualaikum. Berarti paham ya kak? Sandi. Oh ya. Pasti Sandi. Pasti. Oh, bertanya. Tidak ada pertanyaan. Mengapa ya? Memindahkan korban yang tidak sadar ya, yang tidak sadar tanpa penilaian yang tepat dapat memperparah cedera yang sudah dialaminya. Bahaya itu. Ya boleh. Jadi asal pindahin. Tanpa penanganan yang tepat itu. Iya, asal pindahin aja gitu. Masyarakat makan juga Oke, terima kasih Sandi. Selanjutnya ada lagi. Pokoknya dicegel lah. Tiba-tiba Memahami korban paling Ada lagi nggak kak? Cukup. Cukup. Tergantung. Ada lagi? Iya kan. Silakan yang bertanya. Cukup ya langsung dijawab aja. Langsung boleh. Jadi tadi memindahkan korban yang tidak sadar tanpa penanganan yang tepat itu bisa memperburuk si korban tersebut. Iya. Dasarnya kalau dia apa ya kalau gitu kan dia ada asma aja ya. Bahkan dia kan napasnya terus ngangkat gitu kan kalau dia napas itu jika posisi kepala dan lehernya tidak dijaga dengan benar saat dipindahkan, misalnya kepalanya tuh tertunduk, asal pindahin aja terus atau tertekuk, maka pangkal lidah tuh dapat jatuh ke belakang dan menyumbat total saluran pernapasan. Jadi dia nggak bisa nafas kalau dia asma. Nah selain itu tuh korban muntah dipindahkan dalam posisi terlentang yang salah, muntah tetap dapat masuk ke paru-paru. Tabrakan juga sama. Iya, sama. Jangan dari pesawat biasanya. Soalnya kita kan nggak tahu kan apa yang cedera apa pada korban tersebut, jadi jangan asal menghindari. Letaknya harus bunuh lah. Aida, aku dia sudah Ya, silakan. sumpah demi Allah sumpah. Ayo mak. Enggak dong. Tadi dia nanya. Tadi bayangin dia nanya. Enggak, coba enggak. Udah pertanyaan dulu enggak? Terima mau nanya enggak? Oh, ada. Ya, silakan. Dok. Apa sih wo? Tadi bilang ada apa perbedaannya pertolongan pertama sama pertolongan sementara. Apa lam? Mak, berani. Kalau pertama sama Tolong sebentar. Berani. Tapi tidak ada lah di sini orang. Kayak Oke. Nafas. Hirup nafas. Nih, kan apa? Tuh, bantu Pengalaman ya. Asik. Sandi langsung jawab ya, Ada korbannya ya. Kan korban itu kan nggak boleh ya kalau dari dipindahkan dan dipindahkan. Misalnya nggak boleh sembarangan dipindahkan kan ya. Diangkat nggak kan? Kalau masyarakat bapaknya ya asal angkat aja. Bawa aja ya. Kan nggak boleh kan? Medis ya. Kan misalnya kalau di korban tersebut di jalan di tengah jalan maka itu harus telepon medis dulu apa gimana? Lakukan P3K dulu pertolongan yang udah kemarin-kemarin di presentasikan, misalnya menepuk-nepuk atau memanggil korban. Nah kalau tidak ada respon baru kita saldi itu. Yang akhirnya kita jangan asal aja. Kita nggak tahu apa yang dialami korban. Jangan ya kan. Bahaya. Ya dan masyarakat makan Bahaya, bahaya. Kaget kamu nyasar. Terima kasih. Sandi. Izin menjawab ya dari pertanyaan Irma tadi. Kalau untuk yang pertolongan sementara saya sedikit paham, tapi kalau untuk yang pertama saya kurang paham. Nah, jadi kalau yang di sementara itu tadi sifatnya sementara, jadi sifatnya tuh pertolongan yang bukan langsung ditangani oleh seorang medis atau dokter atau
pengobatan dari dokter gitu. Jadi dari kita nih, dari lingkungan sekitar, misalkan terjadi kecelakaan gitu ya, kita mengetahui ada terjadi kecelakaan. Nah, kita memberikan minum itu termasuk pertolongan sementara ya. Membersihkan luka, misalkan ada luka itu termasuk pertolongan sementara. Terus ya, kalau misalkan banyak keluar darah, terus kita menghambatnya, nah itu termasuk pertolongan sementara juga. Misalkan bisa disumbat pakai kain yang bersih, ditahan oleh tangan kita nih, supaya tidak terjadi pendarahan yang lebih banyak ya beresiko tinggi gitu kan. Sebelum di medis dan dokter menangani gitu kan. Nah, itu untuk yang sementara. Kalau yang pertama itu belum paham. Pertama masih siap kan? Pertama itu sebelum kedua. Kurang lebihnya kalau untuk pertolongan yang pertama itu ya tindakan pertolongan segera. Jadi misalnya kepada kecelakaan juga nih ya, atau kecelakaan mendadak, nah itu sebelum korban mendapatkan penanganan medis yang lebih ini, terus beda-bedanya dong ya. pokoknya kalau untuk yang pertama itu Lebih siap. ya lebih siap atau lebih lebih dekat dengan dan juga jadi Kalau sementara pertolongan dilakukan Jadi, sebelum tenaga medis datang. ya jadi sementara tuh kita obatin dulu, nanti dilanjutin lagi. Iya. Kalau pertama gimana? kalau pertama itu tadi Intinya Menyelamatkan jiwa korban dulu aja yang pertama tuh. Ada bedanya nggak berarti? intinya pertolongan segera gitu, langsung secepatnya gitu. JNT Express bisa ya. Oke, sekian, terima kasih. Oh jadi pertolongan pertama dulu, sementara itu Apa ada bedanya? Kalau ada kalau misalnya ada bedanya, dia bilang ada bedanya. Oke, sekian, terima kasih. Ada bedanya apa enggak? Kalau nggak ada, gimana? Jadi kalau sementara kan tadi itu kayak sembilan tuh nyebutin kayak ada kendaraan ditutup sama kain. Nah kalau nanti dilanjut sementara kalau pertama tuh lebih terstruktur gitu. Bisa langsung dicari langsung oleh dokter. Sampai yang tadi Oh ya kalau tindakan pertolongan seadanya. Lebih siap akan peralatannya kalau misalnya kita Ya lebih siap kita misalkan yang ketiga kali ya. Sementara tuh alatnya seadanya aja di misalkan nih, korban. oke gambarnya gini, kita pertandingan nih ya, ada tim medis kan? Nah ini adalah pertolongan pertama, segera untuk misalkan terjadi cedera tuh, kan dari sisi lapangan ada tim medis gitu kan? Nah itu pertolongan pertama tuh sudah menyiapkan lebih awal. Ya, makasih ya. Kalau sementara tadi sifatnya tadi ya. Sementara. Oke siap. Sekian, terima kasih. Oke, kita buka sesi Iya, kesimpulan. langsung kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya P3K bukanlah pengobatan final, melainkan bantuan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Kecepatan dan ketepatan tindakan penolong sangat menentukan proses penyembuhan korban selanjutnya. Selalu utamakan keselamatan diri menolong sebelum menolong orang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Semangat dulu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.